Suatu hari, datanglah kepada Nabi Musa seorang laki-laki miskin, pakaiannya compang-camping, badannya lusuh. Laki-laki miskin ini menceritakan tentang hidupnya, tentang deritanya, tentang apa yang dia rasakan. Hidupnya begitu susah selama ini. Tidak pernah dia merasakan senang. Maka dia datang kepada Nabiullah supaya Nabi Musa mau mendoakan dia. Ya Nabi, doakan aku, mintalah kepada Tuhanmu. Aku tahu tidak ada batas antara dirimu dan Tuhanmu, agar aku menjadi orang kaya. Lalu Nabi Musa terdiam sejenak. Lalu beliau menganggukkan kepala dan berkata, baiklah, akan aku kabulkan keinginanmu. Datanglah ke sini 1 minggu lagi. Keesokan harinya datanglah laki-laki kedua, seorang laki-laki yang sangat kaya raya. Beliau menghadap kepada Musa dan berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi, aku tahu tiada batas antara dirimu dan Tuhanmu. Tolong doakan aku ya Nabi. Doakan aku menjadi miskin. Nabi Musa kaget mendengar permintaan dari orang ini. Jika laki-laki yang kemarin datang ingin menjadi kaya raya, tapi laki-laki yang sekarang ingin menjadi jatuh miskin. Nabi Musa pun bertanya kepada orang ini, ada apa denganmu saudaraku? Apa hal yang membuat dirimu memiliki keinginan seperti itu? Saudagar kaya ini berkata, ya Nabi, Allah sudah memberiku begitu banyak kenikmatan. Allah memberiku badan yang sehat, Allah memberiku tangan yang kuat untuk bekerja. Itu sudah cukup bagiku. Aku tidak butuh harta kekayaanku. Nabi Musa tertegun mendengar jawaban dari saudagar kaya ini. Lalu beliau berkata, baiklah, akan aku doakan kepada Tuhan. Datanglah 1 minggu kemudian. Kamu tahu sahabat, apa yang terjadi 1 minggu kemudian kepada kedua orang laki-laki ini? Si miskin justru bertambah semakin miskin. Dan si kaya yang ingin menjadi miskin justru bertambah menjadi kaya. Mungkin kamu akan bertanya di mana letak kesalahan dari si miskin. Kenapa doanya tidak dikabulkan, dia justru bertambah semakin miskin. Kesalahan paling fatal yang dilakukan dari si miskin, dia itu menilai kebahagiaan itu cuma dari materi. Padahal belum tentu menjadi orang kaya, orang bisa hidup bahagia. Banyak contoh yang sudah terjadi. Ada orang yang berkecukupan, terkenal, lalu dia bunuh diri karena dia tidak bahagia. Orang itu salah memahami konsep dari kehidupan itu. Seolah-olah bahagia itu hanya definisinya adalah materi. Itu adalah kesalahan paling fatal. Dan ini yang ditunjukkan oleh si orang miskin tadi. Lalu kenapa si orang kaya tadi justru bertambah kaya saat dia ingin jadi miskin? Kuncinya adalah pada rasa bersyukur. Janji Allah nih. Ini dalam Al-Quran ayat Ibrahim ayat 7. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatnya, maka akan ditambah. Ini udah janji Allah tertulis dalam Al-Quran. Jadi kunci kehidupan itu adalah rasa bersyukur. Gini guys, pernah lihat gak ada orang yang ahli ibadah sedekah, hidupnya miskin? Gak, saya mau nanya, ini pernah lihat gak ada orang yang ahli sedekah, hidupnya miskin? Gak ada. Karena apa? Karena definisi dari kata bersyukur itu adalah berterima kasih atas apa yang Allah beri. Dan cara orang berterima kasih kepada Allah, salah satunya adalah dengan cara bersedekah. Ini kenapa nih? Kenapa orang yang ahli sedekah itu jarang, bahkan gak ada yang hidupnya miskin. Tuh ini catat ya. Buat kalian-kalian nih ya, kalau pengen hidupnya kaya raya, tuh jangan pelit-pelit. Jangan pelit-pelit. Jadilah orang yang ahli sedekah. Jika kamu ingin hidupmu kaya, seperti yang dilakukan oleh umat Nabi Musa tadi. Orang sedekah kaya ini kenapa dia justru bertambah kaya padahal dia sudah ingin
didoakan Nabi supaya dia miskin? Karena dia itu ahli sedekah. Kesalahan paling fatal yang dilakukan oleh orang yang miskin tadi, dia itu harusnya tidak minta didoakan supaya kaya. Salah. Kaya itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidup yang sebenarnya itu bernama kebahagiaan. Catat. Orang kaya di dunia siapapun, pasti yang dicari kebahagiaan. Dia itu bela-belain sampai melakukan hal-hal yang gila. Dia tujuannya cuma satu, dia itu ingin bahagia. Jadi kalau orang miskin pengen kaya itu salah. Karena kekayaan itu cuma alat untuk mencapai kebahagiaan. Jika kebalik, ini maka orang ini akan selamanya diperbudak oleh keinginannya sendiri. Tolong simak ya. Ini seperti kayak Ibnu Qayyim nih. Dunia ini seperti bayangan nih. Ini kata Ibnu Qayyim nih. Dunia itu seperti bayangan. Jika kamu kejar dia, sampai kapanpun kamu tidak akan mendapatkannya. Tapi jika kamu berpaling darinya, maka mau tidak mau, suka tidak suka, si bayangan ini tidak punya pilihan lain selain mengikutimu. Hidup itu seperti itu. Dengerin ya. Buat kalian nih, kalau kalian menjadikan kekayaan sebagai tujuan hidup, maka konsep hidup kalian saja udah salah ini. Harus diperbaiki mulai sekarang. Solusi yang Allah tawarkan saat kita diposisikan sebagai orang miskin seperti kisah dari Nabi Musa adalah jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu solusi dari Allah. Sabar artinya tidak mengeluh, tidak menceritakan kepada siapa-siapa apa yang kamu rasakan. Cukup kita dan Allah saja yang tahu apa yang kita rasakan. Kalau dalam falsafah Jawa ada petuah yang sangat bijak ini petuah dari Semar nih. Bergegek ugek kemel hemel sak tulito. Jadi hidup itu jangan cuma diam, kamu harus bergerak. Bergegek ugek itu bergeraklah. Hemel sak tulito, carilah rezeki. Sak tulito walaupun hanya sudah dapat sedikit, bersyukurlah. Kalau falsafah Jawa itu seperti itu. Jadi kalau kita itu hidup kita udah miskin dan kita nggak ngapain-ngapain, ya udah finish. Tapi kalau kita miskin tapi kita masih mau bergerak, kita masih mau nyari rezeki Allah, insya Allah pintu rezeki Allah itu selalu terbuka lebar. Ini catat nih, ini kesalahan pemahaman orang ya. Benar nih. Allah menjamin rezeki setiap makhluk, ini benar, ini udah janji Allah. Ini bahkan daun-daun pohon-pohon yang gak bisa bergerak, yang gak punya kaki pun dijamin rezekinya sama Allah. Itu pohon-pohon, tanaman itu. Tapi untuk mencapai rezeki Allah tersebut, kita harus bergerak tadi, ugek bergerak. Jadi jangan cuma diam, rezeki itu harus dijemput. Makanya kalau dalam ilmu Jawa ya, ini falsafah Jawa ya, bergegek ugek jangan cuma diam, bergeraklah. Ugek itu bergerak. Hamel sak tulito, walaupun cuma dapat sedikit, bersyukurlah. Gitu. Jadi kunci cukup nggak cukupnya rezeki itu adalah pada rasa bersyukur kita. Ngerti? Lain kali pahami ini dengan benar ya, konsep rezeki itu seperti apa. Jadi nggak salah ini cara benar, rezeki itu datang dari Allah, tapi untuk mendapat rezeki itu kita harus menjemputnya. Kita butuh kerja untuk menjemputnya. Kalau kamu nggak kerja, nggak mungkin nih rezeki ini datang. Catatnya. Sama-sama Mas, saya juga senang berbagi ilmu dengan Anda semua. Terima kasih sudah mau mendengarkan apa yang Mas ceritakan, pemaparan dari saya, kisah
tentang Nabi Musa dengan 2 orang si miskin dan si kaya ini semoga menjadi teladan untuk kita bahwa di dunia ini kekayaan itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidupnya sebenarnya itu bernama kebahagiaan. Kekayaan itu cuma alat untuk mencapai kebahagiaan. Ya dulu ya. Sampai bertemu lain waktu dengan saya Teddy Wigianto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.